Oke, jadi sebelum kita melangkah ke materi kita pada kesempatan kali ini, perlu kita ketahui bersama dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada saat kita memulai pembelajaran nantinya, kita akan tahu arah kita atau tujuan pembelajaran kita akan kemana. Jadi pertama, tujuan pembelajaran kita adalah jadi siswa mampu nanti menjelaskan pengertian akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kemudian membiasakan berperilaku terpuji, menghindari perilaku negatif, mencontohkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah ini penting dilakukan sebagai bukti nantinya bahwa siswa ini mengikuti pelajaran, yaitu siswa nantinya akan melakukan screenshot ya layar HP-nya. Jadi pada saat nanti sedang menonton video ini, pembelajaran ini, jangan lupa screenshot ya, screenshot HP-nya. Kemudian hasil screenshotnya nanti itu dikirim ke gurunya ya, atau ke saya sebagai guru pemandu, sebagai bukti bahwa benar kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut. Selanjutnya mengerjakan tugas jika ada diberikan tugas. Yang terakhir, karena video ini adalah video pembelajaran yang berbentuk YouTube, maka silahkan anak-anakku sekalian mengklik tulisan yang berwarna merah nantinya di bawah tertulis subscribe. Klik di sana, kemudian bagikan video pembelajaran ini ke sosial media masing-masing, karena video pembelajaran ini adalah video yang bersifat umum. Jadi ada perilaku menyebarkan kebaikan terkait juga dengan materi kita nantinya. Jadi setiap kali ada video pembelajaran yang saya bagikan nantinya, anak-anakku sekalian lakukan langkah-langkah keempat ini, kecuali untuk mengklik subscribernya itu kan cuma 1 kali aja. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi videonya diikuti sampai habis, jangan dilangkahi, karena bisa jadi tugasnya nanti ada di pertengahan video atau di akhir video mungkin, atau bahkan ada di awal-awal video. Jadi harus diikuti dengan baik. Selama 30 menit ke depan saya akan menjelaskan materi kita bab 1 tentang pergaulan remaja atau akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Oke. Pertama kita akan membahas dulu bagian A, yaitu pengertian pergaulan remaja. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan terkait dengan pergaulan remaja saat ini. Ketika kita mendengar istilah pergaulan, maka yang timbul di pikiran anak-anak sekalian adalah kehidupan yang bebas di luar sana ya. Mungkin yang timbul di pikiran anak-anakku sekalian adalah pergaulan itu pergi bersenang-senang, kumpul sama teman-teman, kemudian bercengkrama dan lain sebagainya. Betul, itu adalah pergaulan, karena termasuk dalamnya adalah sebuah interaksi. Cuman kita di sini nantinya akan fokuskan yang mana pergaulan yang terpuji dan mana pergaulan yang tidak terpuji, sehingga pada saat kita mampu membedakan nantinya,
kita bisa bersikap dan memilih mana perilaku selama ini yang ternyata salah dan mana perilaku selama ini yang ternyata sudah benar dan bisa dipertahankan. Kita lanjut ya. Oke. Jadi pengertian pergaulan remaja. Jadi pergaulan itu adalah merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Pada saat kita bertemu dengan teman kita dan saling bercengkerama, itu adalah proses interaksi. Jadi sebagaimana sebagaimana makhluk sosial, jadi fitrah manusia itu adalah berinteraksi. Jadi makanya disebutkan dalam berbagai referensi, manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Mengapa? Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa dengan manusia lain. Misalkan kita di sekolah, ada siswa, ada guru, ya. Jadi terjadi interaksi pembelajaran. Kemudian ada siswa dengan siswa lainnya, terjadi interaksi antara mereka. Ada juga interaksi antar lingkungan, membersihkan, baksos, dan lain-lain. Nah, itu termasuk interaksi. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan, maka makhluk sosial itu adalah makhluk yang harus berhubungan dengan manusia lain. Itulah fitrahnya manusia. Makanya jangan heran ketika kita selalu di kamar mengurung diri, pasti kepala kita akan merasa tertekan atau pusing lah, ya, pusing. Istilah gampangnya itu pusing. Karena yang begitu kita perlu berinteraksi dengan orang-orang selain kita, orang-orang di luar. Makanya jangan heran juga kalau banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, ya karena sering menyendiri. Oke, sampai di sini kita paham tentang pengertian pergaulan remaja. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri remaja. Mungkin kita bertanya, apa sih itu remaja ya? Apa itu remaja? Jadi remaja itu kalau kita lihat dari sisi usia, maka usia remaja itu berkisar antara 12 tahun sampai 21 tahun. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki dia berkisar antara 13 tahun sampai 22 tahun. Jadi selisih 1 tahun. Nah, itu kalau dari segi usia. Tapi tidak menutup kemungkinan ada seorang remaja yang secara usia masih anak-anak tapi pemikiran dewasa. Nah, itu tidak menutup kemungkinan, benar juga. Nah, jadi ciri-ciri remaja itu, dia itu memiliki sifat yang labil, artinya mudah terpengaruh, mudah diajak oleh teman. Makanya selalu kita menekankan bahwa remaja itu harus selalu dipengaruhi dengan hal-hal yang positif. Karena memang begitulah fitrahnya remaja. Remaja itu kan ingin bertumbuh ke dewasa atau masa peralihan antara anak-anak dewasa. Di tengah-tengahnya itu disebut sebagai remaja. Jadi memang usia remaja itu adalah usia yang paling rentan. Kemudian ciri yang kedua itu ada rasa ingin tahu. Di usia remaja itu sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru. Jadi mau dicoba terus. Ada hal-hal yang baru ingin dicoba. Ada hal-hal yang membuat dia penasaran ingin dicoba. Makanya banyak remaja yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalkan narkoba. Awalnya itu kan mencoba seperti apakah itu narkoba, seperti apa itu benda-benda atau bahan-bahan aditif
ganja, sabu dan lain-lain. Itu kan dicoba, pada mulanya dicoba. Akhirnya lama-kelamaan jadi terbiasa dan akhirnya kecanduan. Jadi ini ciri-cirinya harus diketahui. Makanya wajar ketika anak-anakku sekalian itu rasa ingin tahunya itu membara. Nah, itulah fitrahnya remaja. Tapi bagaimana supaya yang ingin ditahu itu adalah hal-hal yang bersifatnya positif. Oke, kita percepat karena waktu kita hanya 30 menit sampai 35 menit ke depan. Jadi yang kedua itu kurang mampu mengendalikan diri emosi. Ini remaja sering marah, ditegur marah, dinasihati juga marah karena dia belum mampu mengendalikan emosi. Apalagi dan lain-lain sebagainya. Kalau ciri-ciri fisik, misalkan dia sudah mengalami pubertas bagi laki-laki, mimpi basah, menstruasi bagi perempuan, itu ciri-ciri fisik secara umum. Iya. Kita lanjut. Kemudian penerapan akhlak terpuji bagi remaja. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Seorang remaja itu ketika ingin memiliki akhlak terpuji, dia harus memiliki beberapa hal yang menjadi kemampuan dalam dirinya. Pertama itu memiliki kemampuan controlling atau mengontrol diri dan mampu membawa diri ke manapun dia berada. Misalkan, taruhlah saya ambil contoh di suatu daerah, misalkan di Kalubibing. Dia tinggal di Kalubibing, pada saat berpindah ke Tumuki, dia bisa membawa diri. Dia tidak egois dengan kebiasaannya di Kalubibing. Dia bercampur dengan kebiasaan masyarakat yang ada di Tumuki. Jadi dia mengontrol dirinya. Juga pada saat berkumpul atau bercengkerama dengan orang yang lebih tua, misalkan orang tua, dia mampu mengontrol dirinya. Jadi harus ada kemampuan untuk mengontrol. Apalagi mencari kawan yang soleh. Ya, ini perlu diperhatikan anak-anakku sekalian, karena kawan itu sangat penting. Iya, agama seseorang itu ditentukan dengan siapa dia berteman. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sangat terpengaruh dengan kawannya. Makanya cari terus kawan yang mampu memotivasi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau cewek itu yang bisa memotivasi? Ya, boleh. Artinya ketika perempuan yang kau suka di sekolah itu mampu memotivasi untuk meningkatkan gaya belajar, meningkatkan prestasi belajar, maka itu kan dampaknya positif, boleh, asalkan tetap mengontrol diri, jangan sampai kelewatan. Apalagi mengembangkan sikap konsisten, disiplin, bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban, terutama ketika guru memberikan tugas dikerjakan. Terlepas itu salah atau benarkah atau apalah, yang jelas kita laksanakan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Kemudian disiplin, konsisten. Ini pada saat kita rajin mengerjakan sholat, maka sebenarnya kita di situ belajar tentang kedisiplinan. Coba anak-anakku sekalian bayangkan, di suatu kondisi tertentu jamaahnya banyak, hanya satu yang memimpin sholat berjamaah itu dengan ribuan jamaah dan mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh imam. Betapa serentaknya dia berdiri, takbir, ruku, sujud, semuanya dilakukan dengan disiplin. Pada saat imam ruku, dia ruku. Itu adalah pelajaran kedisiplinan. Jadi ini adalah penekanan bahwa sholat itu adalah suatu pelajaran untuk membuat hidup kita disiplin. Datang di masjid tepat waktu itu kan disiplin waktu. Kemudian mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi. Anak-anakku sekalian punya kemampuan di bidang olahraga, kembangkan. Di bidang lukis, kembangkan.
Di bidang teknologi bisa bermain laptop, mengedit video, dikembangkan. Jadi sehingga ada prestasi. Ya. Kemudian dia tidak larut dalam kesenangan. Memang ada ungkapan yang sering beredar bahwa nikmatilah dunia karena kan dunia hanya sementara. Iya, karena sementaranya itulah maka kita harus manfaatkan waktu. Jangan mudah larut dan terperdaya dengan ajakan-ajakan teman yang memang sifatnya tidak menguntungkan ya. Jadi hati-hati dengan dua keadaan itu. Yang pertama itu kesehatan. Banyak orang yang sehat tapi dia tertipu dengan kesehatannya, akhirnya lupa kewajiban. Kemudian waktu. Ya, ini yang paling penting ya, waktu. Banyak orang yang diberikan waktu tapi dia tidak gunakan. Hati-hati. Kemudian menutup aurat dan berusaha untuk berbusana sepantasnya. Ya, ini penting sekali bagi perempuan terutama, karena salah satu pemicu utama terjadinya kenakalan atau kejahatan ya, seperti pemerkosaan dan lain sebagainya, itu kan karena ada pemicu, yaitu mungkin karena perempuan tidak menggunakan pakaian yang tertutup atau istilahnya seksi begitu ya. Akhirnya dia tergoda oleh laki-laki yang memang nakal, ya, akhirnya ditangkap dan diperkosa dan lain sebagainya. Kan banyak kejadian begitu yang diberita ya. Jadi perlu direnungkan bagi anak-anak sekalian, bagaimana supaya kita selalu menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat, apalagi kita ini seorang muslim. Ya. Oh iya, jadi ada 6 tadi. 6 yang harus dimiliki seorang remaja agar akhlak terpuji itu bisa mampu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut. Kemudian contoh pergaulan remaja yang tidak sesuai. Ini bermalas-malasan, jelas. Ini adalah perilaku syaitan ya. Perilaku syaitan, bermalas-malasan. Menunda. Ini menunda perbuatan itu kan bermalas-malasan. Nanti disuruh sama orang tuanya, sebentar itu kan perilaku yang bermalas-malasan. Mementingkan bersantai daripada belajar. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak merasakan sulitnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan. Salah ya, saya perbaiki. Orang yang merasakan sulitnya belajar, maka dia nanti akan menikmati ilmu pengetahuan ya, terjauh dari kebodohan. Jadi harus sulit-sulit memang dahulu, nanti akan bersenang-senang kemudian ya. Mementingkan bersantai daripada belajar, ini harus dihindari. Kemudian apalagi suka keluyuran atau menghabiskan waktu. Iya, jadi olahraga atau bersantai boleh, tapi jangan sampai menghabis-habiskan waktu. Banyak saya lihat remaja-remaja kita biasa kalau nongkrong di arteri sana itu kan biasa sudah sampai maghrib masih nongkrong di sana, padahal kan sudah waktunya pulang untuk melaksanakan ibadah bagi orang muslim. Kemudian mandi dan sebagainya. Jangan menghabiskan waktu ya. Apalagi ragu-ragu atau bimbang dalam memutuskan sesuatu. Ya, jadi pada saat kita merasa ini keputusan kita sudah benar, yakin, mantapkan hati, lakukan. Ya, jangan ragu. Kemudian tidak percaya diri. Ini harus dihilangkan ya. Kita harus percaya diri. Buktinya apa? Bahwa kita harus bisa percaya diri karena pada saat ibu kita mengandung dalam kandungan, ada ribuan pesaing kita atau sperma yang ingin memasuki ovum itu ribuan.
cuman hanya satu yang bisa lolos, yaitu kalian, ya. Kalianlah, karena kalianlah yang lahir ke bumi. Jadi seluruh ribuan sperma itu yang berjalan menyusuri mencari sel telur, itu kan cuma satu yang bisa tembus. Banyak itu beredar di internet, bisa kalian nonton di YouTube bagaimana proses kejadian manusia. Di situ kita belajar banyak hal, ya, bahwa kita termasuk seorang pemenang, ya. Harus percaya diri, percaya dengan diri sendiri, jangan terus menjadi orang lain, harus bisa selalu menjadi diri sendiri. Larut dalam kesenangan, jangan hampir sampai mengabaikan segala kebiasaan baik. Ini, ya, harus dihindari. Munculnya praktek hidup yang santai, duduk-duduk di pinggir jalan dengan waktu yang lama sehingga menghabiskan waktu yang bermanfaat. Nah, ini seperti saya katakan tadi, boleh kumpul-kumpul sama teman, boleh nongkrong-nongkrong untuk menghibur diri, tapi jangan sampai larut dan menghabiskan waktu. Baiklah, anak sekarang perlu diingatkan kembali bahwa itu adalah akhlak-akhlak yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan Islam. Jadi saya kira bisa dipahami karena ini adalah materi bab 1 yang sangat singkat sekali. Kita pelajari poin-poinnya saja supaya pembelajaran kita itu lebih efektif dan lebih esensial, ya. Yang penting-pentingnya saja dipelajari. Kemudian ini contoh akhlak terpuji. Yang mana itu? Ta'aruf. Satu, ta'aruf dan tafahum. Ta'aruf itu mengenal, tafahum itu mengetahui. Jadi ta'aruf, saling mengenal. Jadi ini perilaku terpuji yang pertama, itu kita mesti saling kenal dan mengetahui satu sama lain. Ini mengetahui dalam arti secara umum, yaitu kita mengenal kawan dan mengetahuinya agar kita mampu beradaptasi dengannya. Jangan ingin mengetahui seluruh rahasianya dengan niat supaya kita bisa umbar-umbar aibnya atau kita cerita-cerita kesalahannya. Tidak, bukan begitu maksudnya, ya. Ini perlu diperhatikan, ya, jangan sampai salah paham. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Jelas. Saya kira peristiwa gempa di Mamuju kemarin itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita saling peduli, saling tolong menolong, saling berbagi sembako, berbagi tempat, berbagi kehidupan, berbagi kesusahan. Itu adalah peristiwa paling berharga yang bisa dijadikan bahan ibrah atau pelajaran, sehingga sifat ta'awun atau saling tolong menolong itu bisa tertanam dalam jiwa kita. Apalagi jujur dan adil. Sangat penting sekali ini. Ini yang menjadi kesalahan atau sudah menjadi PR bagi kita generasi-generasi muda saat ini, bahwa jujur dan adil itu harus menjadi pegangan penting, ya. Kejujuran itu harus ditanamkan dalam diri. Banyak orang yang pintar tapi tidak jujur. Banyak hakim-hakim yang hebat tapi tidak adil. Jadi semuanya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban Sang Maha Adil, Allah Kuasa. Kemudian amanah dan menepati janji. Ini akhlak terpuji yang harus diperhatikan. Amanah itu artinya pada saat kita dititipkan sesuatu oleh teman, misalkan HP saya titipkan, maka kita menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Itulah pengertian amanah. Sama halnya dengan kehidupan kita ini, ya. Tubuh, harta, pakaian, tempat tinggal itu amanah. Amanah dari Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Jadi kita ini hanya tempat penitipan, jadi kita jaga sebaik-baiknya, itu amanah, jangan sampai dirusak. Iya. Ini banyak sekarang kejadian
pada saat orang tidak merasa percaya diri, akhirnya banyak yang melalaikan amanahnya untuk menjaga ciptaan Tuhan itu seperti wajah dan lain-lain yang tidak dirawat baik-baik. Akhirnya misalkan operasi lah, atau ganti inilah ganti itulah, ganti hidung, ganti bibir, ganti gigi, itu semuanya kan merubah-rubah ciptaan. Tetapi pada saat kita melakukan sesuatu itu untuk mempercantik diri, untuk hal-hal yang baik, misalkan bagi istri untuk suaminya, itu kayak tidak apa-apa. Merias diri boleh untuk orang-orang tertentu seperti suami dan lain-lain. Kemudian menepati janji. Jadi menepati janji itu adalah pada saat kita berjanji kepada orang lain, ya kita harus tepati janji itu, karena itu sebuah utang istilahnya ya. Sama juga dengan kehidupan ini. Dulu dalam Al-Quran dikatakan bahwa apabila kita dihidupkan di dunia, itu artinya kita berjanji kepada Tuhan bahwa akan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu adalah sebuah janji. Nah, makanya kita hidup di dunia karena kita merasa mampu untuk melakukan tugas kita dan berjanji di hadapan Allah. Apa ayatnya itu ya, saya ingat-ingat dulu. Mengatakan bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan, apakah kau siap untuk melaksanakan tugasmu sebagai hamba? Maka kita berkata, qalu bala syahidna, saya siap. Akhirnya kita lahirlah ke bumi. Nah, itu kan sebuah janji. Jadi tepati janji. Tepati janji kita ya, janji kalian, janji anak-anakku sekalian. Kemudian apalagi? Ya. Jadi penutup. Jadi itulah tadi pembahasan yang cukup singkat materi kita tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi saya rasa anak-anakku sekalian sudah memahami poin-poin penting terkait dengan akhlak-akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, karena pergaulan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, terlebih lagi dengan remaja. Karena yang harus digarisbawahi adalah pergaulan itu akan mempengaruhi kepribadian manusia. Ketika pergaulannya positif, maka kepribadiannya pula akan ikut positif. Tapi ketika pergaulannya negatif, maka kepribadian pun akan negatif. Jadi perlu anak-anakku sekalian pahami terkait dengan akhlak-akhlak dalam bergaul, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ya, penutup. Sebelum kita tutup dengan pertemuan kita pada kesempatan ini secara tidak langsung, saya akan membacakan suatu kisah teladan dari seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib melewati sebuah gang dan dia melihat baju besi yang dia rasa merupakan miliknya yang sudah lama hilang. Baju besi tersebut ada di tangan seorang pemuda yang wajahnya dia lupa ingat. Karena merasa baju besi tersebut miliknya, akhirnya Ali mengadukan pemuda tersebut kepada hakim yang bernama Syuraik, hakim yang terkenal adil dan tegas. Singkat kata, dibawalah sengketa itu ke meja pengadilan. Hakim pun bertanya kepada Ali, "Betulkah baju besi ini milik Tuan?" Jawab Ali, "Ya, betul."
Kata sang pemuda itu, "Tidak, Tuan Hakim, baju ini milik saya," kata si pemuda. Hakim akhirnya bertanya kepada Ali, "Apakah Tuan Ali bisa memberikan bukti bahwa baju besi ini benar-benar milik Tuan?" Kata Ali, "Tidak, Tuan Hakim. Saya hanya merasa baju besi ini seperti milik saya yang sudah lama hilang. Karena tidak bisa membuktikan, maka baju besi ini milik pemuda," kata sang hakim. Dia menyerahkan baju besi atau barang bukti kepada si pemuda. Keputusan hakim diterima sang Ali dengan lapang dada, meskipun dia khalifah. Jadi ceritanya ini adalah Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah khalifah. Kalau sekarang itu presiden ya. Nah, kedudukannya tetap sama di hadapan hukum. Jadi dulu itu memang menjunjung tinggi keadilan. Mau dia presiden kayak mau rakyat biasa, harus dia menjunjung tinggi keadilan, tidak pandang hukum. Nah, itulah ketika akhlak-akhlak Islam, akhlak terpuji yang ditanamkan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Maka beginilah hasilnya ya, luar biasa. Kita lanjut. Sang pemuda akhirnya sangat kagum kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib atas kejujurannya. Dalam hati ia mengakui bahwa itu memang bajunya Ali yang dititipkan kepadanya. Cuman Ali sudah lupa kepada siapa dia menitipkan baju besi tersebut. Terdorong oleh kejujuran yang muncul dari hati nuraninya, akhirnya sang pemuda menyerahkan baju besi kepada Ali dan memohon maaf. Jadi ceritanya ini, sang pemuda ini kan merasa kagum dengan kejujurannya sang Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia mengakui bahwa memang Ali pernah menitipkan pakaian besi kepada pemuda ini. Cuman Ali agak-agak lupa. Jadi ini bahan pelajaran dan bahan renungan betapa kejujuran dan keadilan itu sangat penting ditegakkan. Ya, jadi kita lanjut evaluasi. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang pergaulan remaja, tugas kalian nantinya adalah ada tugas ya. Jadi jangan mendengar tugas, ada tugas lagi Pak. Tidak, ini adalah satu tanggung jawab juga oleh saya, karena kalau saya tidak memberikan tugas, bagaimana saya bisa memberikan nilai kepada anak-anakku sekalian ya. Oke, jadi tugasnya itu tidak sulit. Kalian cukup menuliskan 3 kebiasaan buruk yang pernah Anda lakukan. Kemudian setelah Anda menuliskan 3 kebiasaan buruk tersebut, tuliskan keinginan untuk merubahnya dan dengan cara apa Anda merubah perilaku atau keburukan yang pernah anak-anakku sekalian lakukan. Jadi tulis dulu keburukannya, kemudian tulis lagi apa yang Anda lakukan untuk merubah keburukan tersebut. Misalkan saya pernah atau saya punya kebiasaan kebiasaan mengejek teman. Maka tulis itu, kemudian upaya yang dilakukan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi adalah dengan cara minta maaf kepada teman, kemudian berjanji kepadanya untuk tidak mengejeknya lagi, dan ingatkan dia ketika dia khilaf, karena biasa itu keceplosan. Meminta teman untuk mengingatkan. Pada saat teman mengingatkan kita untuk tidak mengejeknya, kita tidak boleh membalasnya dengan ejekan lagi atau marah-marah. Jadi itu ya. Jadi anak-anak sekalian, tuliskan itu sebagai tugasnya di bab 1. Informasi selanjutnya kita akan lakukan di grup. Ya, bagaimana cara pengumpulannya nanti saya akan informasikan di grup. Oke. Jadi sekian dan terima kasih materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu, terhindar dari penyebaran COVID, dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap
Semangat belajar anak-anakku sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.